주사. 내가 계약했던 모든 다 할 테니까. Guwon berkata kepada Dohee jika Dohee harus bertanggung jawab saat menyimpan barang berharga milik orang lain. Dohee bingung apa maksud Guwon, tapi ia teralihkan saat melihat cairan asam itu. Guwon lalu meraih tangan Dohee dan kemudian cairan yang mengenai tubuh Guwon seketika lenyap. Dohee pun sadar jika ia tidak salah lihat. Ia lalu bertanya siapa sebenarnya Guwon. Guwon bilang dia adalah demon dan orang-orang biasa memanggilnya iblis. 악마. Setelah itu, Dohee melaporkan hal ini ke polisi. Dari penyelidikan, tentu saja sudah jelas pelaku mengincar Dohee. Jika saja cairan asam itu terkena wajah Dohee dalam jumlah sebanyak itu, maka Dohee bisa saja mati. Dohee lalu kepikiran siapa yang sedang mengincarnya. Namun, ia berkata kepada polisi jika ia tidak mempunyai musuh. Selagi menunggu Dohee, Guwon duduk di luar. Ia lalu bertemu dengan tunawisma aneh yang baru saja ditangkap oleh polisi. Tunawisma itu berkata, jika kini nyawa Guwon mudah sekali untuk direnggut dan pelan-pelan akan mati. 요새는 정신 나간 인간들이 왜 이렇게 많은 거야? Di perjalanan pulang, Guwon masih saja menceramahi Dohee jika seharusnya Dohee berhati-hati. Bayangkan saja jika tadi Guwon tidak datang. Sementara Dohee bertanya-tanya, kenapa iblis tampan ini bernama Demon yang mirip sekali dengan Pokemon. Guwon lalu bilang jika Demon adalah makhluk berharga yang hidupnya mengabulkan permintaan manusia melalui sebuah kontrak. Dohee berpikir mungkin sejenis jin di dalam botol. Tapi menurut Dohee, apapun sebutan Guwon, ia percaya Guwon memiliki kekuatan super melalui tato yang ada di tangannya. Pantas saja selama ini Guwon begitu terobsesi pada tato ini. Lalu Dohee pun berpikir jika Guwon membutuhkan tato ini agar kekuatannya muncul, mau tidak mau Guwon harus selalu dekat dengan dirinya, padahal mereka berdua tidak mempunyai hubungan apa-apa. Jadi lebih baik Guwon menjadi pengawalnya saja. Guwon melindungi dirinya dari mara bahaya, sementara Dohee melindungi tato milik Guwon. Awalnya Guwon menolak, ia tidak mau menjadi pahlawan super untuk Dohee. Tapi mau bagaimana lagi, karena Dohee sedang diincar oleh pembunuh dan jika ia mati, maka tato Guwon akan selamanya menghilang. Makanya mereka berdua saling membutuhkan. 막말로 내가 죽으면 너도 곤란하잖아. Guwon tetap tidak berkenan menjadi pengawalnya Dohee. Namun perkataannya tidak sebanding dengan sikapnya yang selalu menjaga Dohee sampai di rumah Dohee. Setelah pulang, Dohee lalu mengirimi Guwon pesan, jika Guwon tetap tidak mau menjadi pengawalnya, maka ia akan menghapus tato milik Guwon. Guwon berkata, ia tidak mau jadi pengawal, yang ia mau hanyalah hidup tenang menjadi predator tampan yang hidup selamanya. Sementara itu, kehebohan di grup Mira terjadi karena kepala keuangan dinyatakan bunuh diri di toilet umum. Dohee lalu menelpon Nyonya Ju untuk bertanya tentang keadaan perusahaan induk. Dohee juga bercerita, sebelum bunuh diri, kepala keuangan itu sempat menelponnya untuk memberikan informasi penting, tapi sayangnya ia mengabaikannya. Nyonya Ju lalu menyuruh Dohee untuk memikirkan perusahaannya sendiri ketimbang mengurus perusahaan induk. Tapi sebenarnya Nyonya Ju sudah memiliki data-data lengkap keuangan di perusahaannya, dan setelah ia mengeceknya semalaman, rupanya ada data yang seharusnya ia lihat dari dulu. 그동안 내가 눈뜬 장님이었네. Sementara itu, tiba-tiba tangan Guwon terbakar karena rupanya pembakaran sendiri pun dimulai karena Guwon tidak mendapatkan kontrak manusia lagi. Itu berarti ia harus menjadi pengawal Dohee untuk membuat kontrak dengan manusia. Ia lalu menelpon Dohee di pagi buta dan memintanya untuk segera bertemu di rumah. Saat sampai di rumahnya Dohee, tiba-tiba Guwon menyatakan jika ia akan menjadi pengawal Dohee dan mereka harus pergi ke suatu tempat. Guwon dan Dohee pergi ke puncak tertinggi karena menurut Guwon di tempat inilah dia biasanya mendengar orang-orang meminta pertolongan. Setelah mendapatkan satu manusia, Guwon langsung pergi ke sana. Lebih tepatnya ke sebuah rumah sakit di mana ada seorang ibu yang tidak ingin anaknya kesakitan karena sebuah kanker yang tidak bisa diobati. Guwon lalu datang dan memperlihatkan kekuatannya. Ia bisa menyembuhkan penyakit anak itu. Ibu itu langsung senang dan ia bersedia membuat kontrak dan pergi ke neraka asalkan anaknya bisa sembuh. Melihat hal tersebut, Dohee sadar jika Guwon hanya memanfaatkan manusia. Ia tidak sudi Guwon menjadi pengawalnya karena Dohee tidak mau dimanfaatkan sama seperti orang tadi. Bayangkan saja jika anak itu tahu jika umurnya ini bertambah, tapi itu semua karena pengorbanan dari ibunya. Apakah anak itu bisa bahagia? Guwon tidak akan bisa mengerti ini semua karena Guwon bukan manusia.
manusia. Dohee pun lalu pergi meninggalkan Gwon. Sementara Gwon berkata, Dohee bisa berkata seperti itu karena keadaannya sekarang tidak terdesak. Coba saja jika Dohee terdesak, maka Dohee pasti memohon untuk memanfaatkan kekuatan Gwon karena pada dasarnya sifat manusia lebih egois daripada demon sendiri. 데몬보다 더 Sementara itu, Nyonya Ju sedang berbicara kepada seseorang. Ia menceramahi pria itu karena sudah membunuh dan ia wajib dihukum. Namun diam-diam, pria yang masih belum diketahui siapa ini dendam kepada Nyonya Ju. Setelah mendapatkan kontraknya, Gwon makan cake seperti biasa. Tiba-tiba ia mendapatkan info penting dari Bokyu jika bisa jadi malam saat Dohee dan Gwon tercebur ke dalam laut dan menyebabkan tato pun berpindah karena pada malam itu adalah malam bulan purnama. Sehingga jika Gwon ingin tatonya kembali, maka Gwon harus menyebur ke dalam laut saat bulan purnama yang akan terjadi 28 hari lagi. Namun sayang, sekarang Dohee tidak mau menemuinya karena Dohee tidak ingin dimanfaatkan oleh Gwon. 이제 아쉬운 건 내가 아니라 도도이야. Lalu suatu hari, Gwon yang saat itu sedang mencukur jenggotnya teringat dengan kata-kata Dohee bahwa tidak mungkin anak itu bisa bahagia jika tahu ibunya berkorban untuknya. Gwon mungkin tidak tahu karena Gwon bukan manusia, tapi manusia punya rasa bersalah. Karena merasa terganggu, Gwon lantas datang ke rumah sakit dan menemui anak itu. Ia bertanya apa impian anak itu, dan anak itu berkata jika ia ingin ayah dan juga ibunya tidak menderita karena dirinya. Gwon sempat tergugah, namun kemudian ia berucap jika manusia memang banyak maunya. 참 까다롭다니까. Sementara itu, Dohee saat ia makan bersama kliennya, tiba-tiba ia melihat anak itu sedang merayakan ulang tahun bersama orang tuanya. Ia sadar perkataannya mungkin tidak sepenuhnya benar. Jika ia menjadi ibu dari anak itu, mungkin ia akan melakukan hal yang sama. Lebih baik ia pergi ke neraka daripada melihat anaknya kesakitan. Dan kemudian setelah pulang, Gwon dan Dohee akhirnya bertemu satu sama lain. Di sana terlihat jika Gwon masih memperdulikan Dohee, dan Dohee sadar akan hal itu hingga akhirnya Gwon pun resmi menjadi pengawal untuk Dohee. Bersama sekretaris Shin, Gwon lalu belajar cara menjadi pengawal dan belajar cara menggunakan senjata. 아니 뭐 내가 무기라 딱히 필요는 없지 뭐. Setelah belajar cara menjadi pengawal yang baik dan benar, Gwon lalu mengantar Dohee pulang ke rumah. Di dalam mobil, masih saja mereka berdua berdebat. Kali ini, Dohee bertanya mengapa Gwon menjadi demon. Yang jelas mana mungkin Gwon mengetahuinya. Ia hanya tahu jika ia berumur 200 tahun. Dan dulunya dia adalah manusia. Di dalam buku panduan demon, dikatakan jika dia adalah manusia terpilih yang dipilih oleh Tuhan. Jadi dia adalah manusia terpilih. Tapi menurut Dohee, Gwon terpilih karena mungkin dulu Gwon adalah manusia yang jahat. Lalu tiba-tiba Dohee mendapatkan pesan dari Nyonya Ju jika ia mau pamit. Dohee pun langsung menelpon Nyonya Ju dan menyangka ibu angkatnya itu sedang bercanda. Karena teleponnya tidak diangkat, maka Dohee memutuskan untuk datang ke rumah Nyonya Ju. Di sana, Nyonya Ju terlihat duduk di dalam kebun bunganya. Dohee pun khawatir dengan kondisi Nyonya Ju dan menurut Gwon, ternyata Nyonya Ju sudah meninggal dunia. Dohee langsung meminta pertolongan kepada Gwon dan ia bersedia membuat kontrak asalkan Nyonya Ju hidup kembali. Tapi sayang, Gwon tidak bisa membangkitkan orang yang sudah mati. 어때? 죽은 사람 살리는 거. Nyonya Ju akhirnya meninggal dunia. Hal yang sangat ditakutkan oleh Dohee karena ini mengingatkan ayah dan ibunya yang kala itu juga meninggal dunia. Ia sampai berpikir ini masih tidak mungkin dan berharap Nyonya Ju hanya bercanda saja dengannya. Lalu, tidak lama kemudian, Noh Su-an berkata jika para petinggi sedang menjilat kakaknya Noh Suk-min. Mungkin mereka mengira Suk-min lah yang akan ditunjuk sebagai komisaris utama, tapi mereka masih belum mengetahuinya karena Nyonya Ju atau ibunya mungkin punya kejutan dalam menentukan ahli warisnya. 아, 네. 벌써부터 회장은 무슨... 장례식이 아니라 파티였네? Tidak seperti anak-anak Nyonya Ju yang lebih memikirkan warisan ibu mereka ketimbang bersedih. Dohee lebih memilih menyendiri di kebun bunga Nyonya Ju. Banyak kenangan di dalamnya yang membuatnya berada di tempat ini. Lalu kemudian Noh Do-gyung masuk ke dalam karena ia hendak merokok. Dohee lalu mengingatkan jika Nyonya Ju tidak suka dengan bau rokok. Do-gyung berkata jika neneknya itu telah mati dan semua ini akan menjadi milik ayahnya. Lalu kemudian menjadi miliknya. Dirinya tidak akan menurut dengan Dohee
yang bukan siapa-siapa. Do-hee lalu mengambil rokok Do-kyung dan membuangnya. Lalu saat Do-kyung ingin membalas, Gwon pun muncul dan Do-kyung memutuskan untuk pergi saja dari sana. Gwon langsung memegang tangan Do-hee dan kemudian mengeluarkan kekuatannya untuk mengerjai Do-kyung yang kurang ajar. Setelah itu, Do-hee dan Gwon duduk bersama sambil mengenang Nyonya Ju yang sering berada di kebun bunga itu, di mana tempat itu biasanya menjadi tempat dikalau Nyonya Ju muak dengan segala hikuk-pikuk perusahaan dan juga anak-anaknya. Do-hee sedih karena ia tidak sempat mengucapkan salam perpisahan. Mana Do-hee sekarang menggunakan baju berwarna hitam, yang mana artinya roh mendiang yang datang ke acara pemakaman tidak akan mengenali orang-orang yang ada di sana. Lalu, Gwon merubah baju Do-hee menjadi warna putih. Do-hee sebenarnya tidak percaya tahayul itu, tapi menurut Gwon, percayalah, Nyonya Ju akan datang dan mengenali Do-hee. Lalu tiba-tiba seekor kupu-kupu mendekat ke arah Do-hee. Di sana Do-hee pun yakin kupu-kupu itu adalah Nyonya Ju dan ia akhirnya sempat mengucapkan salam perpisahan. 지하사 덕분에 Lalu semua anggota keluarga pun berkumpul, di mana polisi ingin melaporkan mengapa Nyonya Ju bisa tewas. Di sana, para detektif memberitahukan jika obat yang dikonsumsi Nyonya Ju sebelum ia tewas adalah diklopenak. Padahal menurut Do-hee, Nyonya Ju tidak bisa mengkonsumsi obat tersebut karena ia alergi. Ia yakin Nyonya Ju dibunuh. Tapi sayang, menurut Noh Suk-min, ibunya tidak boleh diberitakan macam-macam karena tidak baik dan akan menimbulkan gosip yang aneh-aneh. Lebih baik, ibu mereka diumumkan meninggal karena serangan jantung saja. Do-hee tidak terima, bagaimana bisa mereka semua tidak peduli dengan ibu mereka. Ia lalu mengumumkan jika Nyonya Ju dibunuh dan akan segera mencari tahu siapa pembunuh Nyonya Ju. Semua anak-anak Nyonya Ju tentu tidak terima. Lalu, di keributan tersebut, bagian hukum memberitahukan jika mereka akan mengumumkan ahli waris grup Mirai, di mana ibu Ju Chon-suk menulis warisan bersyarat mengenai seluruh hartanya. Semua properti, termasuk rumah dan uang tunai, akan diserahkan kepada Yayasan Kesejahteraan Hansarang, dan seluruh saham dan juga hak pengelolaan manajemen serta perusahaan diberikan kepada ahli warisnya, yaitu Do-hee. 그냥 파티가 아니라 서프라이즈 파티였어? Semua orang pun terkejut mendengar pembacaan ahli waris tersebut, terlebih Do-hee bukan siapa-siapa. Do-hee saja terkejut mendengarnya. Namun, hak warisan itu bisa terpenuhi dengan syarat Do-hee harus segera mendaftarkan pernikahannya dalam kurun waktu 1 tahun. Jika tidak, maka semua warisan akan disumbangkan kepada yayasan. Dan semua anak-anak Nyonya Ju tidak mendapatkan apa-apa kecuali sepucuk surat yang membuat mereka tidak mau membacanya. 모르는 게 나아. Mereka lalu menuduh Do-hee telah berbuat sesuatu dan Do-hee tidak boleh mengambil warisan tersebut. Do-hee pun berkata, satu-satunya cara untuk menghentikannya sekarang adalah dengan membunuhnya. Ia pun meyakinkan dirinya untuk mengungkap semua fakta meskipun ia harus bergandengan tangan dengan iblis. Do-hee lalu mendatangi Gwon dan mengajaknya untuk menikah dengannya. Ia lalu melepas cincin kawin yang pernah diberikan oleh Nyonya Ju dan kemudian melamar Gwon di hadapan semua orang. 나랑 해요 결혼.